Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita dipimpin dengan doa dulu ya. Kalau minta tolong untuk Kamal untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan Kamal. Sebelum melaksanakan pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Kamal Fatoni yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Dan saya juga minta tolong untuk Aura, ini menjadi co-host saya untuk hari ini. Mungkin nanti saya tambahkan Paras juga, agar nanti ketika share materi, saya tidak disibukkan dengan admin temanmu itu, karena suka bikin nge-lag. Ya, jadi nanti Aura dan Paras bisa saling bantu untuk mengadmit nih, karena Bapak kalau sambil mengadmit, lumayan nih. Jadi nanti bisa jadi co-host. Oke, apa kabarnya kamu hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak share materi, Bapak mau flashback dulu. Hari ini kita akan melaksanakan penilaian pengetahuan. Seperti biasa, seperti waktu pertemuan di bab pertama, pertemuan yang keempat atau ketiga itu biasanya kita ambil nilai dari diskusi dan tanya jawab. Jadi saya akan mengambil nilai seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya mau menanyakan dulu nih ke kalian nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Siapa yang ingat? Silakan dibuka mikrofonnya. Untuk kemarin belajar apa? Tentang dui kewarganegaraan, Pak. Oke, satu. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang lain? Terima kasih, Aura. Silakan yang ingat. Minggu kemarin kita dapat pembelajaran apa ya? Ada lagi yang ingat? Presentasi, Pak. Ya, presentasinya tentang apa, Piti? Kalau kelompok kamu? Orang yang itu, Pak. Orang yang Aduh, apa? saya dulu, Pak. Ada yang ingat nggak yang Pencari lain? suaka. Nah, terima kasih. Kita membahas tentang pencari suaka yang ada di Indonesia. Terima kasih, Viti. Ada lagi nggak ingat nggak? Bapak catat nih. WNA mau jadi WNI. Nah, smart, Alvira. Siapa lagi yang ingat? Hak opsi dan hak repudiasi, Pak. Nah, terima kasih, Faya. Terakhir, mungkin ada lagi yang masih ingat materi kita ke minggu kemarin? Silakan yang masih ingatnya masih kuat. Ada? Ini Vina kayaknya kuning nih di ini saya. Mau ngomong Vina? Kepencet, Pak. Oh, kepancing. Oke. Ya, itu adalah beberapa materi yang telah disampaikan teman kamu. Benar adanya bahwa kita sudah mempelajari itu di minggu kemarin. Jadi, saya harapkan kalian nanti tetap mau mempelajari materi-materi yang lalu. Jangan sampai ada yang lupa. Karena ini kan materinya kan harusnya masih fresh from the oven yang minggu kemarin. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, materi yang lalu itu jangan dilupakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bapak izin share screen. Sudah tampak belum? Sudah, Pak. Pak. Ya. Nah, di pembelajaran kali ini, Bapak mengharapkan keaktifan kalian di dalam diskusi dan tanya jawab yang Bapak akan lakukan. Karena Bapak sembari mengisi format ini nih. Ini adalah format diskusi dan tanya jawab kita. Nah, kita akan membahas bab yang kedua. Ini subbab yang ketiga. Kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ya, jadi ini adalah sambungan materi yang kemarin, tapi ini materi yang berdiri sendiri. Jadi hanya terdiri dari satu pertemuan ini aja. So, do your best. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, saya ada pertanyaan pembuka nih. Untuk anak MIPA biasanya paling interest di dalam pelajaran IPS itu tentang sejarah. Biasanya kalian suka nih nyimak-nyimak materi sejarah. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pembuka yang pertama? Apakah masyarakat kita di Nusantara sudah memiliki kepercayaan sebelum agama masuk ke Nusantara kala itu? Kita sudah punya kepercayaan belum sebelum agama-agama itu masuk? Ada yang tahu?
Sudah atau belum ya? Nenek moyang kita saat itu sebelum mengenal agama, mereka itu percaya terhadap apa? Silakan. Termute ini mikrofon Muna. Coba, ayo diingat-ingat. Ketika dulu sebelum agama masuk ke Indonesia, nenek moyang kita itu sudah percaya terhadap apa? Ada yang tahu nggak? Ini materinya nyerempet ke sejarah. Siapa yang tahu? Animisme, dinamisme bukan, Pak? Oh, benar sekali. Kalau animisme itu apa, Jarsi? Percaya terhadap apa? Ada yang bisa bantu Jarsi? Kalau nggak, terima kasih Jarsi. Benar, ada animisme dan dinamisme. Nah, siapa yang tahu animisme itu percaya terhadap apa? Roh nenek Benda, moyang. Pak. Oh, roh nenek moyang, Pak. Wah, ini dilengkapi sama teman-teman langsung nih ya. Benar, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Tadi ada Aura, Paya, dan juga Piti. Dan juga ada pokoknya berempat nih tadi yang bantu buka mikrofon. Nah, ada animisme. Sekarang dinamisme. Kalau dinamisme itu apa ya? Siapa yang tahu? Kalau animisme itu terhadap roh, kalau dinamisme itu percaya terhadap apa ya? Benda berkekuatan. Benda-benda yang gaib, Pak. Nah, kalau benda-benda itu bukan dinamisme. Kalau benda-benda itu adalah totemisme. Nah, kalau dinamisme itu berarti percaya terhadap apa ya? Hewan bukan, Mbak? Kalau hewan juga bukan. Hewan itu masih kategorinya masih totemisme terhadap benda dan makhluk-makhluk selain manusia. Matahari, Pak. Pohon, Pak. Kalau matahari dan alam itu Shintoisme kayak orang Jepang. Padahal nggak, orang Jepang itu menyembahnya kan pada matahari kan? Iya, Pak. Nah, itu namanya Shintoisme pada alam. Nah, berarti kepada apa nih dinamisme ini nih? Siapa yang tahu? Tempat-tempat tertentu, Pak. Nah, Nisa, terima kasih. Jadi dinamisme ini adalah percaya terhadap tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang sekiranya ini memiliki keramat dah kalau orang Indonesia. Nah, terima kasih nih tadi ada beberapa siswa yang sudah Bapak catat, Bapak tandai, yang memberikan respons. Nah, Bapak harapkan nanti kalian juga lebih berani lagi. Kita buka. Benar nggak nih jawaban kalian? Nah, kalau di Indonesia identiknya dengan animisme, dinamisme, dan totemisme. Siap-siap pertanyaan yang kedua. Nah, kalian sebagai makhluk Tuhan yang sudah beragama sejak lahir, tahu nggak sih apa itu agama? Kepercayaan. Nah, kepercayaan. Terima kasih Kamal dan Firly. Agama itu adalah kepercayaan. Singkatnya seperti itu ya. Tapi kalau ada yang bisa lebih panjang nggak memberikan deskripsi yang lebih panjang dia tentang agama? Kamal dan Firly juga boleh melengkapi kalau mau menjelaskan lagi. Siapa yang tahu apa itu agama? Pasti Bapak berikan skor nih untuk individualnya di subbab yang kemerdekaan, beragama dan berkeyakinan. Ayo, kalian sudah beragama sejak lahir, nah, tapi jangan sampai kalian nggak bisa mendeskripsikan apa itu agama. Silakan, siapa yang bisa? Kepercayaan diri seseorang terhadap Tuhannya, Pak. Nah, itu intinya ya, bahwa agama itu adalah kepercayaan kita terhadap Tuhan, di mana agama itu isinya itu adalah tata cara kita beribadah dan tata cara kita berperilaku sesuai dengan agama yang kita yakini, dan tata cara juga bagaimana kita bergaul kepada sesama manusia, bukan hanya kepada sesama umat yang kita sama keyakinannya ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Agama apa sih yang pertama kali masuk di Indonesia? Hindu. Hindu. Kira-kira abad keberapa? Jadi tahu nggak pertama kali masuk itu abad keberapa? Atau ada yang tahu? Kelima Masehi, Pak. Oh, belum tepat. Mendekati tapi. Abad keberapa? Siapa yang bisa? 7, Pak. Keempat, Pak. Keempat. Siapa yang bilang tadi? Keempat. Ya, Pak. Bisa ya? Bisa.
Oke, Iya, terima Pak. kasih Nisa. Jadi jawaban PT tadi sudah dilengkapi oleh Nisa. Jadi pertama kali adalah agama Hindu dan Buddha. Sebenarnya Hindu duluan yang masuk ke Indonesia sekitar abad keempat Masehi. Buktinya apa, Pak? Siapa yang bisa membuktikan kalau agama Hindu itu masuk ke Indonesia pada abad keempat Masehi? Siapa yang bisa membuktikan? Ada buktinya nggak? Siapa yang bisa membuktikan bahwa abad keempat Masehi itu agama Hindu masuk ke Indonesia? Adanya candi-candi. Itu salah satu bukti, tapi belum ada saat itu abad keempat yang bangun candi. Ada yang pernah dengar tentang kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur? Kenapa? Nah, dia ada suatu prasasti tuh yang dihasilkan dari kerajaan itu. Prasasti itu adalah batu yang tertulis. Ada yang tahu namanya apa? Nah, prasastinya namanya Yupa. Itu ditemukan pada abad keempat. Nah, itu pertama kalilah menjadi bukti bahwa Hindu itu masuk ke Indonesia. Karena ada suatu kerajaan Hindu bercorak Hindu yang bernama Kutai Kartanegara yang ada di Kalimantan Timur, dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa. Nanti kalian boleh lihat-lihat atau boleh baca-baca sejarahnya. Nah, ini kalian sudah menyelesaikan pertanyaan dengan baik. Mari kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, yang pertama kalian harus tahu adalah kita akan belajar di KD 3.2 dan 4.2. Yang di 3.2 pengetahuan, kalian saya minta untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar tentang agama dan kepercayaan. Yang keterampilannya, kalian harus menyajikan nih hasil pemahaman dan pemikiran kalian dengan bahasa kalian sendiri tentang agama dan kepercayaan. Pengetahuannya dan keterampilannya untuk tujuan pembelajaran simple. Yang pertama, menelaah undang-undang dasarnya, menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang hot, jadi kalian harus bisa berpikirnya yang sudah tingkat tinggi, seperti biasa, bukan sekadar membaca atau menghafal. Nanti saya harapkan juga kalian sudah bisa nih membuat kaitan antara kemerdekaan beragama yang ada di teori dengan lingkungan sekitar kalian sebagai keterampilannya. Oke, kita masuk ke tahapan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian saya stimulasikan dengan sebuah video. Nanti kalian bisa simak videonya dan kalian bisa catat mungkin ada bagian-bagian yang kalian mau tanyakan atau kalian mau berikan komentar. Nah, setelah itu kalian bisa memberikan saya olah data kalian dengan menyampaikan pendapat dan seterusnya hingga kita sampai kepada kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan simak video. Nanti kalau ada trouble di videonya tolong kalian sampaikan ya. Silakan menyimak. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah gambar suasana kejadian di depan gereja setelah terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah titik yang menjadi lokasi bom yang diduga bunuh diri itu yang terjadi di Surabaya. Di antaranya ini adalah lokasi gereja Santa Clara, Jalan Ngagel, Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dan ternyata ini justru ada 6 bahkan titik yang menjadi lokasi bom bunuh diri. Lalu ada juga gereja pusat Pantekosta yang ada di Surabaya, Jalan Arjuna, lalu juga ada Gereja Kristen Indonesia GKI Jalan Diponegoro, GKJW Jalan Pucang, GKJW Jalan Darmo Harapan, PJ Surabaya. Terus juga Gancar menyebut bahwa ledakan tersebut bisa dipastikan bahwa adalah bom bunuh diri. Dan ini gambar yang Anda lihat adalah... Nah, siapa yang bisa menceritakan video apa sih yang tadi kalian simak? Ada yang tahu nggak peristiwa apa itu? Bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Coba bisa lebih dideskripsikan lagi. Terorisme, Pak. Oke, Titi dan siapa nih tadi yang laki-laki? Ada yang bisa lebih mendeskripsikan lagi nggak tadi videonya itu secara lengkap itu terjadinya di mana? Agung absen, ayo Gong. Oke, terjadinya di mana? Itu ada yang bisa nggak menceritakan yang lebih detail? Betul, ada bom bunuh diri. Surabaya, Pak, di gereja. Silakan Geraldine. Gosok gigi deh tuh. Di beberapa gereja. Muka kagak itu belekan. Oke. Terima kasih. Ini ada Aulia, ada Geraldine. Cepetan ngocap Ada yang laki-laki tadi siapa ya? Yang laki-laki tadi siapa ya? Yang bilang terorisme. Amal, Pak. Saya, Pak. Terima kasih. Ada 4 ya. Nah, itu adalah puncaknya
peristiwa di mana adanya peristiwa yang sangat tidak mengenakan di dalam kehidupan kita dalam beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sebenarnya itu adalah snowball ya. Kalau kita tahu sebuah teori, itu adalah teori yang tadinya masalah kecil, nah tadinya kan masalah hanya sentimen terhadap agama tertentu yang dibiarkan akhirnya seperti snowball, dia tuh lama-lama semakin besar, besar, dan besar. Sebenarnya ya masalah-masalah kecilnya itu ya seperti ini tuh. Kalau kita mau bongkar ya, ada banyak sekali masalah yang kita bisa bahas sehingga bisa terjadinya peristiwa terorisme. Jadi peristiwa terorisme yang kalian lihat itu adalah peristiwa puncaknya dari gumpalan bola salju yang semakin lama masalahnya semakin membesar. Nah, itulah yang harus kita pandang sebagai perhatian bahwa sebenarnya ada banyak masyarakat kita nih belum paham betul tentang agama yang dianutnya, sehingga dia ini punya sentimen terhadap penganut agama yang lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Nah, maka dari itulah pentingnya kita mempelajari materi hari ini. Nah, ini benar-benar terjadi ya di Indonesia ya, bahwa memang betul terjadi ada intoleransi, adanya penindasan terhadap yang minoritas, ada penyiksaan juga, pernah ada disiksa karena dia berbeda keyakinan, atau bahkan dia dilarang untuk beribadah. Nah, itu pernah terjadi di wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu, ini yang kita harapkan nih, bahwa seluruh umat beragama itu hidupnya bisa damai, bisa beribadah sesuai agama dan keyakinannya tanpa adanya kekerasan. Inilah goals kita di dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita mulai dengan pembelajaran. Saya harapkan kalian aktif. Yang pertama, kita akan membahas pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang mau membacakan bunyinya? Silakan. Bapak butuh volunteer. Silakan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke, terima kasih Aura sudah dibacakan dengan baik. Siapa yang bisa menangkap maknanya yang ada di dalam undang-undang ini nih? Siapa yang bisa menangkap maknanya yang ada di dalam pasal ini? Siapa yang mau? Masyarakat dibebaskan untuk memilih agamanya masing-masing, Pak. Nah, ada kebebasan untuk memilih agama di situ. Ada lagi yang bisa menangkap makna yang lain? Terima kasih Aura. Aura sudah banyak nih skornya nih. Kayak Iti, Alfaya, Jarsi. Ini lumayan banyak Kamal. Nah, silakan yang lain. Silakan kalau ada yang mau menemukan makna yang lain terkait pasal 29 ayat 2. Tadi ada kebebasan kita untuk beragama dan memilih agama kita. Ada lagi yang lain? Kalau hak-hak individu itu masuk gak, Pak? Nah, ini termasuk juga ke dalam hak individu. Jadi ini dakalanya sebenarnya agama itu adalah ranah privatnya kita. Nah, seringkali ranah privat ini suka dicampurkan urusannya dengan yang publik. Makanya pernah kan ada demo atas nama agama dan sebagainya. Itu tidak perlu ya. Karena ini adalah ranahnya individu atau ranahnya privasinya orang masing-masing. Terima kasih Geraldine. Ada lagi yang bisa menangkap makna dari pasal 29 ayat 2? Baik, Bapak lengkapi ya, bahwa sebenarnya negara kita ini harusnya menjamin kemerdekaan kita untuk memilih agama kita, beragama, dan juga berkeyakinan hingga kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang kita percayai. Nah, ini yang rasanya belum terjadi secara maksimal, sehingga masih banyak nih kasus-kasus yang tadi kita lihat. Oke, kita move ya. Sebenarnya agama itu apa sih, Pak? Agama itu intinya terdiri dari 4 hal ini. Yang pertama adanya ajaran doktrin kita agar kita percaya bahwa adanya Tuhan, kekuasaan Tuhan, bahwa semua yang kita miliki saat ini, alam semesta dan seterusnya ini adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah tujuan dari agama. Yang selanjutnya adalah membangun tata cara berhubungan dengan Tuhan dan adanya aturan berperilaku bertindak yang benar. Nah, ini urusannya kalau bagi kita yang Muslim, ini namanya hablum minallah, hablum minannas. Jadi urusan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan urusan kita antar sesama manusia. Agama juga merupakan sumber ilmu dan juga sumber pandangan. Jadi seringkali agama ini kita jadikan dasar juga nih untuk ilmu dan juga dijadikan dasar untuk aturan-aturan yang ada di masyarakat. Bahkan ada juga nih yang memberikan pandangannya berbasis agama dan itu adalah hal yang wajar dan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke kepercayaan. Karena agama dikategorikan kepercayaan, nah kepercayaan itu kita harus tahu kepercayaan itu apa. Siapa yang mau membantu Bapak untuk membacakan kepercayaan? Silakan. Mungkin yang laki-laki ya. Kita Pak. Oke, nanti Bapak save dulu untuk Vina. Bapak kasih kesempatan.
Saya baca, Oke deh, silakan. kepercayaan adalah sikap di mana kita menjunjung tinggi suatu keyakinan yang dianggap benar dan mengikuti sesuatu tersebut karena bernilai kebaikan dan kebenaran, serta dianggap baik dan benar oleh orang banyak. Contohnya agama. Nah, terima kasih, Dina. Jadi agama itu adalah sesuatu yang lebih besar dari sekedar keyakinan. Agama itu terdiri dari keyakinan-keyakinan setiap orang. Jadi kalau kepercayaan, ini ibaratnya rumah besarnya nih, seperti agama. Yang isinya adalah keyakinan-keyakinan dari banyak orang, yang sifatnya sudah komunal, sudah banyak. Jadi orang-orang ini punya keyakinan yang sama. Makanya timbullah yang namanya kepercayaan. Baik, kepercayaan sudah dijelaskan dengan baik. Kita masuk ke keyakinan. Mungkin volunteernya laki-laki ya, Bapak yang request. Silakan, yang laki-laki ada yang mau membaca tentang keyakinan? Ayo, di sini laki-lakinya cukup banyak nih. Silakan. Ada Faris, ada Galan, ada. Saya mulai deh, Pak. Silakan. Keyakinan atau belief. Keyakinan merupakan suatu sikap ketika ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak selalu benar. Nah, terima kasih Faris. Sudah dibacakan dengan baik juga. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah karena ini sifatnya individual, maka ini tidak selalu benar ya. Karena ini kan berarti kan hanya sifatnya keyakinan seseorang. Contohnya apa sih Pak? Ada yang bisa mencontohkan nggak apa wujud keyakinan itu? Kamu yakin biasanya kalau dalam keadaan apa? Kondisi apa yang menyebabkan kamu bisa yakin gitu? Atau contohnya seperti ini nih. Kamu sudah belajar, besoknya ulangan. Kamu belajar dari pagi sampai sore untuk menyiapkan ulangan besok hari. Nah, pasti kan timbul keyakinan kan di situ, ada kepercayaan diri di situ kalau besok pagi saya pasti bisa jawab. Nah, ketika kamu mengisi jawabannya juga kamu nanti punya keyakinan, saya bisa semua, pasti nilai saya bagus. Nah, itulah yang namanya keyakinan. Keyakinan itu timbul dari diri kita. Nah, itu mungkin nggak sama seperti orang lain. Nah, contoh yang lain misalkan ketika kamu keluar rumah, kamu lihat awan sudah mendung nih, gelap. Pasti bakal hujan nih. Nah, itu namanya juga keyakinan. Bahwa yakin karena adanya awan mendung, kamu punya keyakinan bakal hujan nih. Nah, tapi keyakinan itu bisa jadi salah. Ketika awan mendung itu tiba-tiba terurai atau terbawa angin dan sebagainya dan akhirnya tidak jadi hujan. Nah, disitulah keyakinan kita juga ada posisinya bahwa itu tidak bisa menjamin sebuah kebenaran. Nah, jadi itu yang Bapak lengkapi dari Vina dan Pak Haris ya untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat nih di dalam konteksnya agama itu memiliki hal yang sifatnya baku, yaitu tidak bisa dirubah atau dimodifikasi. Nih, inilah sifatnya yang misalkan hablum minallah. Nah, atau urusan kita dengan Tuhan itu kan tata caranya sudah baku. Nah, kalau kita yang di dalam Islam, pertama dulu ya, kita mengenal adanya rukun Islam. Itu ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam dengan benar? Silakan. Ayo. Jadi kayak pelajaran agama kita ya. Siapa yang bisa membacakan rukun Islam dengan benar? Bukan rukun iman ya, nanti salah lagi nih. Siapa yang bisa? Silakan. Bapak berikan skornya. Membaca? Membaca 2 kalimat syahadat. Silakan Geraldine. Membaca 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat. Mengerjakan puasa. Membayar zakat. Naik haji bila mampu. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang harus dilakukan kita sebagai umat Islam. Bahwasannya kita harus membaca kalimat syahadat, sholat, dan seterusnya. Maksudnya apa sih Pak kita harus memahami ini? Yang pertama, karena ini adalah sifatnya hal yang wajib, tentunya kita tidak boleh adanya modifikasi, kita rubah, dan seterusnya. Tidak bisa nih kalau sholat, Pak bisa nggak sih sholat jadi 3 kali aja? Atau Pak bisa nggak sih gerakan sholat kita rubah? Nah, itu adalah tidak hal yang tidak bisa kita rubah. Karena itu sudah diatur oleh aturannya Tuhan. Begitu juga misalkan Pak puasa boleh nggak sih bukanya jangan jam 6 sore atau maghrib, saya maunya puasa bukanya jam 2 siang. Nah itu kan nggak bisa kita rubah. Jadi ada di dalam agama hal-hal yang baku seperti itu. Mungkin ada juga di agama-agama yang lain yang sifatnya baku, dan itu sifatnya misalnya nilainya ibadah ya, jadi tidak bisa dikurangi
atau tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, itulah yang ada di dalam poin agama yang sifatnya biasanya umumnya nih yang hubungin Allah nih, atau yang urusannya kita dengan Tuhan. Itu sifatnya baku. Tapi ada juga nih yang bisa kita modifikasi di dalam beberapa hal. Contohnya di dalam kebiasaan-kebiasaannya yang tidak mengurangi nilai ibadahnya atau tidak melanggar syariatnya. Ya, kita buka lagi. Ini namanya proses akulturasi dan asimilasi. Saya butuh volunteer lagi nih, 2 orang nih. Siapa yang mau membacakan akulturasi? Silakan. Akulturasi adalah percampuran kebudayaan dengan unsur lain tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Misalnya A plus B sama dengan AB. Nah, terima kasih Kamal. Jadi PPKN juga punya rumus ya. Ini adalah rumus akulturasi bahwa kalau kita mencampurkan kebudayaan kita dengan kebudayaan yang lain, atau misalkan dengan unsur yang lain, misalkan agama, ini tidak menghilangkan keduanya. Nah, contohnya nih, ada yang bisa mencontohkan nggak akulturasi itu contohnya di Indonesia itu seperti apa? Ada yang bisa? Masjid Menara Kudus, Pak. Nah, mungkin di dalam bangunan masjid ya. Bangunan masjid di Menara Kudus itu nggak sama seperti yang ada di Arab. Kan mungkin di Arab itu bangunan masjidnya kan lebih terbuka, atau bangunannya warnanya putih. Nah, kalau di Masjid di Menara Kudus kan ini adalah bangunan yang coraknya seperti Nusantara banget ya. Dibangun dari batu bata merah, tanah liat. Kemudian bentuknya itu tidak sama, bentuknya itu kayak tumpang barundak ya, kayak candi dia. Dia meninggi seperti candi. Padahal bangunan di Arab Saudi sana, di tempat asalnya agama Islam, itu adalah seperti kubah. Nah, inilah wujud dari akulturasi. Nah, kalau wujud yang lain ini Bapak contohkan yang mudah aja. Misalkan orang Indonesia ini kan senangnya berkumpul, namanya guyup ya. Guyup itu suka kumpul. Ditambahkan dengan agama. Agama itu misalkan orang Indonesia itu harus ngaji. Kalau bagi yang Muslim atau yang bagi yang agama lain, ini harus membaca kitab suci. Sehingga ada nih yang namanya budaya berkumpul ditambah dengan agama yang suka mengaji dan membaca kitab suci. Akhirnya dijadikanlah ada yang namanya hal yang baru yang namanya tahlilan, yasinan, di mana mereka berkumpul dengan pakaian-pakaian seperti orang Indonesia, tapi mereka melaksanakan mengaji dan seterusnya. Dan inilah yang namanya proses akulturasi. Selanjutnya kita bahas asimilasi. Siapa yang mau jadi volunteer ya? Silakan dibaca. Saya, Pak. Silakan, saya. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Misalnya A plus B sama dengan C. Oke, terima kasih Faya sudah dibacakan dengan baik. Ada yang bisa mencontohkan asimilasi? Mau persilakan. Perubahan gaya berpakaian, Pak. Misalkan ada perubahan gaya berpakaian nih. Nah, ini yang biasanya cenderungnya kalau asimilasi ini jadi lebih negatif ya, karena kita kehilangan nilai budaya kita. Misalkan ada sesuatu tren yang baru, tren yang lama, atau budaya kita kan dulu orang-orang Indonesia ini pakaiannya kan ya kebaya, mungkin yang laki-laki pakaiannya kayak seperti koko dan seterusnya. Ada tren yang baru nih, tren ke barat-baratan, di mana pakaiannya lebih trendy, pakai yang di sablon dan sebagainya. Dan akhirnya kita menciptakan sesuatu yang baru atau meninggalkan budaya yang lama, sehingga wujudlah sesuatu yang baru. Atau bisa jadi digabungkan nih keduanya nih. Jadi ada kebaya printing, misalkan. Nah, itu bisa menjadi menghasilkan sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita kehilangan kebudayaan aslinya kita. Nah, ini yang biasanya cenderung ke arahnya lebih negatif. Jadi sebaiknya memang kita bisa mengakulturasi saja. Tapi kalau yang sudah tidak bisa karena sudah out of date atau ketinggalan zaman ya, silahkan diasimilasikan. Lebih baik daripada kita bertentangan dengan ajaran agama dan kebudayaan kita. Nah, saya mau contohkan biar lebih paham tentang akulturasi dan asimilasi. Ini ada contohnya di sini nih. Nah, ini yang budaya yang pertama nih. Kira-kira kalau di daerah kamu, masyarakat ini berkumpul dalam kegiatan apa aja nih kalau kumpulnya seperti itu tuh? 40 harian. Oh iya, 40 harian, benar. Tahlilan namanya ya. Lalu apalagi biasanya kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak kumpul seperti ini? Syukuran. Selamatan. Syukuran. Oh iya, syukuran namanya ya. Selamatan. Oh, selamatan. Terus kalau ada 7 bulanan, iya nggak sih? Ada kayak, iya, Pak. 40 harian itu singkatannya berapa ya? 7 harian dulu kan ya? 7 hari. 7 hari. Terus berapa hari lagi abis itu ya? 7 hari.
Oke, 7 hari 40, 100, 1000 kali ya. Nah, ini adalah contoh akulturasi nih, Nak. Bahwa ini tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Nggak ada nih bangsa Arab melakukan hal-hal yang seperti ini nih, di mana setelah ada yang meninggal, diadakan pengajian dengan kelipatan 7, 40, 100, sampai 1000. Ini adalah coraknya Nusantara kita. Bahwa ini tapi tidak mengurangi nilai ibadah atau tidak melanggar nilai syariat dari agama. Justru ini terjadi yang namanya akulturasi. Agamanya tidak berkurang nilainya, tapi budayanya juga tetap ada. Nah, inilah wujud identitas kita sebagai suatu bangsa. Jadi jangan pernah malu untuk melaksanakan tahlilan, syukuran, dan seterusnya, karena ini menunjukkan perbedaan kita secara identitas yang tidak mengurangi nilai ibadah. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua. Nah, ini kalau di tempat di daerah kalian, mungkin di kampung halaman kalian, ini peristiwa apa ya? Siapa yang bisa cerita? Ada kayak apa ini? Ada yang tahu nggak itu namanya apa? Sesajen apa gimana tuh, Pak? Sesajen. Mungkin bukan sesajen kali ya ini namanya ya. Ini kayak persembahan. Ya, persembahan. Misalkan hasil taninya tuh memuaskan. Nah, ini akan dipersembahkan kepada alam. Tapi yang Bapak pengen sampaikan ke kamu, bahwa hal-hal yang seperti ini mungkin ada banyak orang yang mendiskreditkan atau mau menyampaikan, oh ini adalah hal yang bid'ah, ini adalah hal yang haram, atau ini tidak boleh, ini nggak sesuai dengan ajaran agama. Mau apa agama apapun mungkin ini nggak boleh. Karena ini mudarat atau kebanyakan poya-poya atau sebagainya. Tapi yang perlu kita pertimbangkan, coba kamu lihat seberapa banyak orang yang merayakan ini. Ini di gambar ini kan mungkin ada 2 orang ini yang berusaha ngarung, ini namanya ngarung ya, ngarung hasil bumi ke laut, tapi berapa banyak orang yang ada di belakang ini yang mendukung. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan pemikiran mereka, bahwa mereka ini interest terhadap hal yang seperti ini. Jangan sampai kita menyampaikan hal seperti ini dan menyakiti, melukai perasaan secara kolektif, secara masyarakat yang besar. Nah, ini bisa terjadi, namanya nanti bisa dibully dan seterusnya. Jadi walaupun ini mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama dan seterusnya, selama ini tidak merugikan, nah atau tidak merusak esensi dari ibadah itu sendiri, ya tidak apa-apa. Karena ini adalah hal yang sifatnya sudah berabad-abad dilakukan oleh masyarakat sebagai wujud syukur dia terhadap alam yang membantu dia bisa mencapai hasil tani yang maksimal. Seperti itu ya. Mungkin kita luruskan aja pemahaman-pemahaman yang mungkin terlalu keras kepada masyarakat. Nah, yang ketiga. Nah, ini adalah peristiwa apa nih? Biasanya orang Jogja tahu. Ada yang tahu nggak nih apa nih? No idea ya. Ini orang Jakarta semua nih kayaknya. Nah, ini adalah peristiwa malam nih. Kalau di Jawa ini ada suatu malam yang sakral di awal tahun baru Islam. Ada yang tahu nggak dia namanya apa nih? Malam satu suro, Pak. Malam satu suro. Wah, ya malam satu suro ya. Kedengarannya sangat mistis banget ya. Nah, biasanya kalau di masyarakat Jawa itu mengadakan suatu hal yang sifatnya seperti ini nih. Karena masyarakat kita, Indonesia ini sifatnya guyup. Dan masyarakat Indonesia ini punya karakteristik suka dengan hal-hal yang mistis, mitos, dan seterusnya nih. Nah, contohnya apa nih? Contohnya kayak kamu aja nih. Kalau saya cerita tentang misteri pohon pisang, wah pasti kamu langsung kupingnya terbuka lebar nih. Karena pengen denger nih, di pohon pisang tuh ada makhluk apa ya? Nah, pocong. Ya mungkin itu ya. Nah, inilah mungkin menjadi kenapa agama cepat banget menyebar di Indonesia, karena agama itu kan sifatnya dimensinya metafisika ya, yang sifatnya itu tidak kita bisa lihat, kita tidak bisa rasakan, dan seterusnya. Bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu kan juga, Tuhan itu kan sifatnya juga gaib, atau tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa pegang secara langsung. Nah, inilah yang menyebabkan karakternya itu cocok sama orang-orang Asia nih. Karena orang-orang Asia pada umumnya ini senang dengan hal-hal yang sifatnya mistik, mitos, dan seterusnya. Makanya kan banyak kan film-film horor dari Asia. Tapi kalau film Barat ini justru filmnya lebih kayak rasional. Karena mereka emang kalau berpikirnya nggak terlalu suka dengan hal-hal mistik. Karena mereka lebih senangnya cenderung ke hal-hal yang sifatnya sains dan seterusnya. Kalau kita kan emang senang ya, kalau diceritain cerita horor aja pasti kamu langsung interest mau dengerin sampai habis. Nah, yang terakhir, ada yang tahu nggak nih apa nih gambar yang terakhir? Siraman, Pak. Siraman. 7 bulanan.
siraman atau nuju bulanan. Tapi kalau nuju bulanan masa suaminya disiram juga? Ini mungkin mau menikah kali ya? Iya, kayaknya. Ini siapa ya? Ada yang tahu nggak ini siapa? Cut ini Pak, Cut Meris. Bener gak sih? Cut Meriska. Kalau nggak salah sih yang satu yang perempuan dari Aceh. Bapak juga lupa namanya. Mungkin namanya Cut. Ya, Cut. Yang satu ini kalau nggak salah dari Tionghoa, keturunan etnis Cina. Di mana yang kita lihat ini adalah wujud dari akulturasi. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak nilai akulturasinya di mana dari gambar ini? Yang keempat. Mungkin bisa lihat dari gambarnya Mbak Cut Meriska ini. Ada yang bisa menemukan nggak nilai akulturasinya dari yang keempat? Sama kayak yang nomor 1 nggak sih Pak? Nggak mengurangi. Nggak mengurangi nilai agama. Terus juga Nusantaranya masih ada. Gitu. Budayanya. Terima kasih Geraldine. Nah, jadi yang sudah Geraldine temukan sudah benar bahwa nilai agamanya ini tidak ada yang berkurang, ya kan? Si perempuan tetap menggunakan penutup, kerudung dan seterusnya. Dan ini tidak melanggar ketentuan agama, tapi ini menambah nuansa yang baru di mana budaya kita juga tetap masih bisa kita berikan sentuhan di dalam situ. Jadi tidak menghilangkan budayanya, tapi tidak merusak nilai agamanya. Nah, inilah yang namanya akulturasi. Jadi yang kita harapkan bersama bahwa kita bisa hidup dengan mengakulturasikan berbagai unsur sehingga unsur tersebut tidak ada yang hilang, tapi tetap bisa establishnya bareng-bareng. Nah, seperti kata yang terakhir, ini sebagai penutup di dalam pembelajaran kita, bahwa founding fathers kita ini pernah menyampaikan satu pesan. Saya mungkin minta yang laki-laki untuk bantu baca ya. Silakan yang laki-laki. Jadi volunteer. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Terima kasih Kamal, dibacakan dengan baik. Siapa yang bisa menjelaskan nih apa yang dimaksud oleh Pak Karno? Apa hal yang makna yang kamu temukan di dalam pernyataan Bung Karno ini? Siapa yang bisa menerjemahkan coba? Silakan 10.42. Kalau jadi Hindu, janganlah jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, janganlah jadi orang Arab. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budayanya yang kaya raya ini. Siapa yang bisa menemukan maknanya? Silakan. Ada yang bisa? Boleh raise hand kalau bisa. Jadi speak your mind aja. Nggak ada salah, nggak ada benar. Jadi yang penting nanti kalau kita sudah sampaikan, nanti kalau diluruskan kan jadi jauh lebih baik. Kita dapat ilmu yang baru. Siapa yang bisa coba? Kalau jadi Hindu, janganlah jadi orang India. Baik, ini Bapak bantu ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau bangsa Hindu, orang Hindu, umat agama Hindu, ini kan juga ada di Indonesia di daerah mana ya? Yang paling banyak Hindunya, yang mayoritas. Di daerah mana? Di Indonesia yang umat Hindunya. Ya, Bali. Nah, di Bali. Contohnya di Bali. Apakah orang Hindu Bali dengan orang India itu sama? Beda, Pak. Beda ya. Cara berpakaiannya berbeda. Orang Bali kan nggak ada yang pakai sari kan, yang perempuan? Nggak ada. Nggak ada pakaian yang kayak yang ada di film-film India itu. Mereka punya pakaian mereka sendiri. Nah, apakah orang Bali itu cara berbicaranya sama? Beda. Beda kan? Mungkin orang Bali itu namanya orang pantai, cara berbicaranya langsung. Orang India itu senang berbahasa yang berpuitis dan sebagainya. Apakah orang Bali itu juga berbahasanya sama, berbahasa India? Enggak. Beda. Kan? Mereka orang Bali berbahasa Indonesia, orang India berbahasa Hindi dan sebagainya. Nah, jadi maksud dari pernyataan Bapak itu, kamu boleh memaksimalkan ajaran agama kamu boleh jadi sehindu-hindunya kamu kalau kamu orang Hindu, tapi tidak melupakan akar budaya kamu yang kamu asalnya dari Indonesia, dari Bali. Ya kamu tidak
Tidak usah jadi orang India dengan menggunakan pakaian India, ada di Indonesia dengan cara berbicara bahasa India, nanti nggak ada yang ngerti sama kamu kalau kamu ngomong bahasa India di sini. Jadi kamu harus tetap berpijak kepada tanah yang kamu injak. Kamu harus menjunjung tinggi langit yang kamu ada di atas kamu. Ini kayak peribahasa itu loh. Jadi kalau kamu orang Hindu, kalau kamu orang Islam misalnya, kamu boleh se-Islam-Islamnya yang kamu inginkan, tapi tetaplah kamu jadi orang Indonesia, orang Jakarta, dengan karakteristik kamu yang dari Jakarta, dari Indonesia. Jangan kamu jadi seperti orang Arab, karena orang Arab mungkin berpakaian seperti itu karena di sana cuacanya panas, 30-40 derajat. Di sini kan cuacanya adem, 30-27 bahkan kalau lagi hujan. Jadi kalau kamu pakaian seperti itu kan mungkin akan menyebabkan kamu kurang nyaman dan seterusnya. Tapi tetap kalau emang tidak sesuai ketentuan dengan syariat, ya kamu sesuaikan aja dengan akulturasi. Oh, di dalam syariat harusnya menutup auratnya sampai sini. Nah, tanpa mengurangi atau meninggalkan budaya kita. Kan bisa juga kan kita pakai batik, batiknya tetap menutup aurat kita. Atau kita pakai kebaya, kebayanya dikasih daleman, dikasih casing, jadi nggak terlalu transparan dan seterusnya. Atau ukurannya jangan terlalu ketat dan seterusnya. Jangan sampai nanti kebaya kita yang pakai justru orang bule, karena kita, togut, nggak boleh. Atau ini haram. Justru nanti yang malah bangsa lain yang pakai, karena menurut mereka keren banget, etnik dan seterusnya. Nah, nanti kalau diklaim, orang Indonesia biasanya marah-marah, ini kan dari Indonesia, tapi kamu mau pakai nggak? Kamu pada nggak pakai. Nah, itulah di situ kenapa Soekarno berpesan seperti ini. Jadi kita tetap harus menjaga budaya kita agar tidak hilang, tapi kita tetap harus religius, karena intinya bangsa kita adalah bangsa yang religius dan berbudaya. Nah, inilah pesannya Bung Karno secara keseluruhan. Saya harap siswa saya di 10 MIPA 2 bisa menerima pesan ini dengan positif, agar tidak terjadi lagi nih hal-hal yang seperti kita lihat di video atau yang di slide yang hitam tadi. Bahwasannya mereka yang tidak bisa bertoleransi dengan perbedaan, mereka yang tidak bisa menerima bahwa Indonesia ini memang sudah kaya raya nih dalam budayanya sejak dari dulu, dengan agama, dengan adat budaya istiadatnya dan segala macam. Nah, itu saya yang tidak inginkan seperti itu, nanti kamu dikasih pemahaman yang salah oleh orang yang mungkin baru kamu kenal. Jadi saya harap pemahaman ini cukup untuk memberikan kamu pijakan bahwa kamu harus menjadi yang religius tapi tetap berbudaya. Seperti pesannya Bung Karno. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bapak ada tugas. Karena saya ingin melatihkan kamu untuk berbicara, jadi saya berikan tugas kamu untuk membuat sebuah rekaman suara. Ini rekaman suara ya, jangan video. Kalau video nanti kuotanya kita jebol. Kamu jebol nguploadnya, saya jebol nontonnya. Jadi saya harapkan kamu buatnya rekaman suara aja. Biasanya ini paling besar nih hanya 1,5 MB atau 2 MB aja, nggak terlalu besar ukurannya. Nah, di dalam rekaman suara ini kamu bisa pilih mau tema yang warna hijau, kamu menceritakan kebebasan beragama di sekitar kamu, atau yang warna merah, kamu menceritakan tentang masalah-masalah tentang umat beragama yang ada di sekitar kamu. Intinya, itu harus ada pembukaannya, harus ada isi, dan harus ada bagian penutup. Jadi harus sistematis, jangan kamu jelaskan penutup dulu. Jadi ada pembukaan dulu, ada isi, ada penutup. Nah, ini nggak perlu nanti kamu menyebutkan nama saya, Amal, dari kelas ini nggak perlu, kamu langsung mulai aja ke bagian pembukaan. Karena nanti di Subtit 3 Chair kan akan ada nama kamu juga. Jadi nggak perlu ada perkenalan, langsung ke bagian pembukaan, isi, dan penutup. Durasinya itu 3-7 menit. Nah, ini intinya ini seperti ini aja nih isinya. Yang penting nggak boleh ada kata-kata provokasi dan sara. Kamu nanti bisa bercerita secara semi formal. Jadi nggak terlalu baku. Jadi kayak kamu lagi ngobrol aja sama saya gitu. Kayak saya anggap aja kayak teman kamu. Kamu lagi menceritakan tentang kondisi yang ada di sekitar kamu. Nah, jangan lupa mengkaitkannya dengan pasal 29 ayat 2 yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, 10 MIPA 2 bisa dipahami tentang tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang Bapak kasih tahu deadline-nya. Karena ini tugasnya nggak nulis, dan saya rasa ini tinggal direkam suara kan kamu bisa sambil cerita. Jadi ini saya berikan deadline-nya hari ini jam 10 malam ya. Karena saya mulai besok mulai mengkoreksinya. Seperti kelas-kelas lain. Nah, jadi tolong kalian tepat waktu. Apabila ada keterlambatan, ini nilai maksimal yang kalian kumpulkan nanti di dalam tugas ini hanya 80. Jadi pastikan kalian sudah submit seperti di kelas yang lain. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita sebelum kita akhiri pertemuannya? Silakan kalau ada yang mau kamu tanyakan. Bapak, maaf saya masih bingung nanti ini dikirim kemana?
dikirim di GCR. Nih, Bapak share GCR kamu ya. Jadi Bapak sudah siapkan GCR, tugasnya di GCR. Oh, ini kelas Bapak nih. Jadi ini Bapak nih harus mau koreksi sebanyak ini nih. Karena Bapak megang kelas 10 semua dari 2 sekolah. 10 MIPA 2. Nah, ini dia. Nah, ini tugasnya sudah tayang. Nah, jadi nanti kamu tinggal submit seperti biasa aja di tugas ini. Petunjuknya udah Bapak berikan. Bagaimana nanti kriteria penilaian yang bagus. Intinya kalau kamu ceritanya bagus, itu adalah kamu bisa kreatif dalam menceritakan. Jadi kamu bisa memberikan ilustrasi dan seterusnya. Atau gaya berbicara kamu yang sekiranya itu bikin orang pengen denger. Jadi nggak dari awal langsung, udah deh paus. Jadi kamu harus menarik cara menyampaikannya. Nah, ini ada skor-skornya juga, Bapak udah sampaikan. Pokoknya semua kelas sama, deadline itu sampai jam 10 malam. Nah, karena kamu kelasnya kelas pagi, ya alhamdulillah berarti waktunya lebih banyak daripada kelas yang nanti masuknya siang. Tapi yang masuknya siang sekalipun juga udah pada mulai ngumpulin di KS 10 IPS 1. Nah, ini kemarin Bapak ngajarin di jam terakhir. Nah, mereka juga udah mulai ngumpulin. Tuh, lumayan kan 18 yang tepat waktu. Nah, saya harap 10 MIPA 2 jauh lebih banyak dari itu nih, karena kalau di kelas-kelas lain udah cukup banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya? Atau untuk materinya? Silakan. Masih ada waktu. Kalau tidak yang ditanyakan, karena Bapak belum semuanya ini mengisi penilaian sikapnya dari instrumen seragam, silakan kalian buka kameranya. Seperti biasa kita akan foto bersama sekaligus membantu Bapak untuk mengisi kolom sikap nanti. Ya, untuk Artika, Fajria, Adelia, Asyifa. Silakan dibuka dulu kameranya. Azikro Faturullah. Muhammad Haikal, tolong dibuka kameranya. Oke, di layar pertama saya ini ada Jarsi sampai Nisa. Ini Galan belum dibuka kameranya. Geraldine, oh ya Geraldine kameranya lagi bermasalah ya. Bisa dibuka nggak Geraldine sekarang? Enggak, Pak. Sebelum ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti Geraldine boleh kirim foto selfie nggak ke Bapak? Yang menunjukkan ada seragam. Saya pakai HP Bunda. Oke, siap. Oke, layar pertama saya ada Faras sampai Nisa Zahra. Kita foto, 1, 2, 3, senyum. Sekali-kali foto gaya bebas kali ya. Ini kan cuma buat penilaian sikap. Oke, sekarang di layar kedua saya, sini ada siapa nih? Ada Kamal sampai Julio. Ada juga Mariska di sini. Sekarang lihatin ke kamera. Tina belum kelihatan seragamnya, Tina. Munduran sedikit. Nah, kalau kenal cantiknya kebangetan. Oke. Ada Afira. Afira belum kelihatan seragamnya, Afira. Oke, makasih Afira. Julio turunin lagi sedikit kameranya, Julio. Oke, bawa foto. 1, 2, 3, senyum. Baik, sebelum MIPA 2, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak akhiri pertemuan kita? Nggak ada? Kalau tidak ada, Bapak anggap sudah jelas. Jadi silakan nanti kalian kerjakan tugasnya sampai pukul 10 malam. Do your best, karena saya tahu 10 MIPA 2 ini salah satu kelas yang terbaik, bahkan 2 teratas atau masih ya, peringkat 2 teratas lah kalau di dalam list saya di dalam SMA 43. Jadi silakan kalian lakukan yang terbaik di dalam tugasnya. Saya harapkan juga kalian nanti kalau ada hal yang sulit, kalian boleh WA saya. Saya selalu ada nanti kalau untuk jawab pertanyaan kalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu semuanya. Sampai Ya, Pak. ketemu lagi. Jaga protokol kesehatan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.